Ya, selamat malam. Saya Mata saya ini ingin mempresentasikan proyek mekatronika untuk portable ventilator dengan menggunakan back valve. Eh, yang materabangi proyek ini adalah adanya pandemi COVID-19 yang dia penyakit ini menyerang sistem pernafasan, khususnya paru-paru. Jadi pasien yang terkena penyakit ini paru-parunya tidak bisa berfungsi secara optimum. Jadi untuk bernafas dia membutuhkan bantuan alat tambahan. Nah, alat ini namanya ventilator, di mana alat ini mampu melakukan ventilasi mekanik dengan memberikan asupan udara pada pasien. Jadi kurang lebih sebagai paru-paru eksternal. Masalah yang terjadi di Indonesia ini adalah jumlah ventilatornya terlalu sedikit dari kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan misalkan sekarang penderita positif di Indonesia kan udah 50.000 ke atas. Nah, sementara itu perangkat yang ada juga ventilator konvensional ini ukurannya besar-besar. Berkenaan tentang jumlah pasien yang bertambah kan banyak ruang tambahan. Jadi ventilator yang udah sedikit, besar dan harus dipakai oleh banyak orang. Jadi butuh digerakkan. Nah, alternatif yang ada saat ini adalah menggunakan ambu bag. Ini untuk suplai udara, tapi dia manual. Bentuknya kecil, terus dia ringan dan portable. Cuman masalahnya disebutkan bahwa dengan si back valve ini ya manual, jadi butuh keahlian. Dan objektif atau tujuan dari proyek ini adalah ventilator yang mampu memberikan asupan udara ke paru-paru secara otomatis. Ini sesuai definisi dari textbook juga, Homebox Principle. Nah, ada berbagai macam mode operasi kalau di ventilator, misalkan pressure atau volume. Nah, yang kita pilih di proyek ini adalah volume assist control. Jadi intinya ada dua mode operasi sebetulnya. Yang mode otomatis yaitu volume, dia harus memberikan udara jadi dengan waktu dan volume yang tepat tapi otomatis. Terus assist control, jadi di saat yang sama samping dia bisa memberikan volume, dia harus bisa mendeteksi keadaan pasien dan memberikan interrupt, misal ketika tekanannya terlalu rendah atau tekanan terlalu tinggi. Persyaratan-persyaratan yang dipenuhi adalah dari sisi medis, jadi dia harus bisa menerima settingan kadar volume, periode, terus rasio ekspirasi berapa lama, terus batas tekanan minimum PIP. Terus untuk kendalinya menyesuaikan dengan referensi yang dimasukkan oleh medis tadi. Terus dia real time. Mekanis juga seringan portable, dia menimbulkan noise suara, dan tentunya tadi bisa menjalankan kompresor tadi, yaitu si ambubik tadi. Terus untuk elektrik dia harus hemat. Terus karena dia portable harus menggunakan baterai juga. Terus untuk UI dan komunikasi harus mudah digunakan. Terus berhubung device yang dipakai itu menggunakan microcontroller SP32, akan sangat baik jika bisa IoT. Nah, jadi solusi-solusi dari yang tadi muncul dan objektif-objektifnya, jadi pada proyek ini kita akan membuat suatu ventilator. Yang prinsip dasarnya adalah tadi dari back valve tadi, ambu tadi, yang asalnya kita menggunakan tangan, jadi dengan mesin. Kurang lebih seperti itu lah. Jadi dari segi mekanik, desainnya kurang lebih seperti itu desain awalnya. Jadi ini penampakan dari bagian kompresor, ada ambu bag, ada bilah yang bentuk sabit ini. Nah, jadi si bilah ini disambungkan ke motornya ada motor servo DS3225, itu torkanya 25 kN untuk menekan si ambu. Nah, diketahui bahwa si ambu ini dia harus diberikan gaya yang lebih besar dari 10 kg. Nah, si desain ini ada drawbacknya juga, jadi tidak dipilih. Nah, ini desain yang kemudian dipilih, ini desain dari Bapak Muiz. Nah, kenapa tadi desain tadi tidak dipilih? Karena torka yang tadi 25 kg cm ini hanya akan menghasilkan gaya yang cuma yang kurang lebih 2,5 kg. Kenapa? Karena jarak dari motor ke bilah yang kena dengan ambu itu 10 cm. Jadi gaya yang dihasilkan juga kurang. Nah, kalau desain yang dari di sini ada mekanisme reciprocate. Jadi si motornya disambungkan dulu ke join. Nah, jarak motor ke join ini sebenarnya kecil, kan kurang 1 atau 2 cm. Jadi gaya yang dihasilkan oleh DC join ini juga pasti lebih besar pada 10 kg, dan akhirnya bisa mendorong si ambu. Ini untuk sketsa penyambungannya, jadi ada ambu back disambung dengan air inlet, terus outletnya disambung ke pasien. Nah, dari sambungan ke pasien ini ada gauge sensor, dia untuk baca pressure. Nanti kita
untuk deteksi apakah udah mencapai PIP atau belum. Di sini ada valve-valve juga, jadi dia supaya udara yang keluar dari ambu bag tidak masuk lagi, jadi hanya ke arah bisa keluar atau ke pasien. Jadi saluran keluar ini juga ditujukan untuk kalau misalnya pasien melakukan ekspirasi nanti keluarnya lewat situ. Terus di situ ada biasanya kalau di produk ambu dia ada PIP valve, jadi untuk menahan supaya udara tidak keluar jika tekanannya lebih kecil dari PIP. Nah, untuk sensor yang dipakai adalah MPX 510 GP, GP gauge sensor. Dia membaca tekanan yang dibandingkan secara relatif terhadap atmosfer. Terus untuk PIP, PIP itu juga diukurnya relatif terhadap atmosfer, satuannya CMH2O. Jadi sensor ini sebenarnya udah tepat. MPX ini dia tegangan 5 volt, terus range-nya 0 sampai 101 CMH2, itu masih masuk PIP juga. Di microcontroller yang kita pakai kan SP32 itu tekanannya 3,3 volt. Sementara si sensor-sensor yang tadi kita pakai itu, si MPX ini dia tegangannya 5 volt. Jadi perlu voltage divider dengan ada resistor. Tadi ini ada resistor 1,7 sama 3,3. Jadi dia ada 5 volt, kita turunkan ke 3,3 volt baru diarahkan ke pin analog. Terus untuk motor yang dipakai kan servo dia pakai tegangan 5 volt. Jadi yang 5 volt ini disambung ke pin VV si SP32, jadi SP32 pin VV itu 5 volt. Terus ground PWM-nya langsung disambungkan ke GPIO karena logika 1 itu 3,3 udah masuk. Terus untuk selanjutnya VIN nanti disambungkan ke baterai dari luar. Terus untuk kendali ini ada CPAP, ada PIP. Terus nah yang kita pakai itu yang PIP. Dia ada volume control sama assist control. Tadi volume control disebut, assist control juga disebut. Nah, untuk volume control sendiri, jadi yang penting itu adalah reference. Setelah device-nya menerima settingan dari user, nanti ada menentukan reference. Volumenya berapa, terus periodenya berapa, terus ada inspirasi dan ekspirasi. Ini kita pilih bentuk segitiga linear karena bakal mempermudah saat bikin trajektori untuk servo motornya. Nah, nanti untuk diagram block sih cukup mudah karena ini sebenarnya open loop, kita menggunakan servo. Jadi reference-nya apa, kita konversi dari volume ke sudut. Nah, ini kita butuh suatu fungsi alih lagi, itu bisa dicari dengan eksperimen. Terus sudah dapat nilai sudutnya, baru kita aplikasikan ke aktuator yaitu motor. Untuk sys control intinya dia membaca tekanan dari si gauge pressure apakah lebih besar dari 25 atau lebih kecil dari 2. Jika lebih besar pada 2, nanti si device akan stop dulu, terus delay, baru reset. Kalau untuk yang B, kekurangan dia langsung reset, langsung masuk udara langsung. Ini untuk diagramnya kurang seperti ini. Untuk A, kasus A tadi kan dia lagi on misalnya, terus tiba-tiba ada interrupt bahwa tekanannya lebih tinggi, langsung di off, delay, matikan, terus mulai nyala lagi. Kalau untuk yang kasus B, misalkan dia sebenarnya lagi fase ekspirasi, terus tiba-tiba ada tekanan ternyata lebih rendah, itu langsung dikasih inspirasi, langsung dikasih pasokan udara. Nah, dari algoritma dari tadi itu kita bisa susun algoritma. Jadi ini bisa langsung diterapkan ke microcontroller dengan sedikit adaptasi. Jadi ya boleh dibaca dulu, ada dia menerima user input, terus mulai timer, masuk fase inspirasi, membuat trajektori, forward, dan seterusnya. Jadi intinya yang dikendalikan adalah fase inspirasi. Untuk ekspirasi jadi si motornya hanya dibiarkan untuk lepas. Terus ini sistemnya ngeloop, jadi dia bakal terus-terusan seperti itu sesuai dengan settingan. Terus untuk komunikasinya bisa pakai SP32, itu dia pakai WiFi. Bisa untuk single, jadi si SP32 ini jadi hotspot, terus misalkan si penggunanya tinggal masuk ke hotspot itu, terus ngisi laman home yang ada kayak SSO, nanti dia bakal masuk ke settingan. Atau lokal, jadi dalam satu ruangan tuh ada berapa device, dia nyambung ke router misalkan, nanti si pengguna tuh cukup akses jaringan lokal tadi, buka form, dan dia bisa mengendalikan beberapa ventilator dalam satu waktu. Jadi cukup satu device pengendali dan bisa menggunakan banyak ventilator. Untuk global, jadi dia menggunakan internet dan bisa jarak jauh. Nah, untuk kalkulasi biayanya kurang lebih bisa mencapai 1.600.000. Tapi ini biaya-biaya yang keluar ini belum include sama misal cetak 3D, terus ada casing-casing, selang tambahan, motherboard, dan lain-lainnya. Nah, untuk progres sejauh ini baru ingin mencari hubungan antara volume dan sudut, tapi ini belum terlaksana karena butuh eksperimen juga. Untuk yang kedua, program pengendalian itu adaptasi algoritma itu juga belum utuh karena tadi poin 1 belum ditemukan. Terus assist control ditemukan karena sensor pressure juga belum dicoba gitu. Nah, sekian, terima kasih.